Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan melakukan sebuah kegiatan video roleplay mengenai perawatan jenazah dan adab terhadap jenazah. Baik, berikut adalah kegiatan video roleplay dari kami. Di sebuah rumah sakit Muhammadiyah di Yogyakarta, terdapat satu pasien meninggal dunia pada 8 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Bangsal Kepatihan. Kemudian pihak rumah sakit atau perawat memberitahukan kepada keluarga pasien jika pasien sudah meninggal dunia. Kemudian dari pihak rumah sakit akan membantu dalam perawatan jenazah sehingga keluarga pasien selanjutnya hanya perlu segera memakamkan jenazah tersebut. Perawatan jenazah akan dilakukan oleh pihak kerohanian dibantu dengan perawat dan akan dijelaskan oleh kerohanian bagaimana proses perawatan jenazah mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah dan juga mensolatkan jenazah. Permisi, benar dengan keluarga Ibu Mawar? Ya, benar. Ada yang dapat kami bantu? Sebelumnya, kami dari pihak rumah sakit memohon maaf. Kami dari pihak rumah sakit sudah melakukan dengan semaksimal mungkin. Namun, dengan berat hati kami akan menyampaikan bahwa pasien telah meninggal dunia pada pukul 10 WIB. Kami dari pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Tuhan berkehendak lain. Kami turut berbelasungkawa, semoga keluarga diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa penyebab meninggalnya? Apakah penyakitnya semakin parah? Karena memang kondisi pasien sudah tidak stabil 3 hari belakangan ini, sehingga membuat pasien semakin drop dan pada hari ini pasien telah mengalami henti jantung. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelamatkan pasien. Namun, kami juga hanya manusia dan Tuhanlah yang berkehendak atas kehidupan manusia. Baik, kami dari pihak keluarga pun sudah menerima dengan ikhlas. Karena semenjak ibu kami masuk rumah sakit, kami sudah siap untuk menghadapi kemungkinan yang ada. Apakah untuk perawatan jenazah akan kami lakukan di rumah atau akan dibantu oleh pihak rumah sakit ya? Jika memang dari pihak keluarga mengizinkan kami untuk melakukan perawatan jenazah, kami akan melakukan perawatan jenazah dengan dibantu oleh pihak kerohanian dari rumah sakit. Baik, jika begitu kami dari pihak keluarga mengizinkan untuk melakukan perawatan jenazah. Baik, sikap seperti itu kami mohon izin akan segera melakukan perawatan jenazah. Jika sudah selesai dalam perawatan jenazah, kami akan segera menemui keluarga terkait dengan perencanaan pemakaman. Di ruang jenazah. Setelah pihak keluarga menyetujui, kemudian jenazah dibawa ke ruangan khusus untuk melakukan perawatan jenazah. Baik, kami perawat 2 dan 3 akan membantu dalam perawatan jenazah. Mohon bimbingan dan bantuannya. Terima kasih karena kesukarelaan untuk membantu kami. Berikut adalah anggota tim kerohanian yang akan menjelaskan terkait dengan perawatan jenazah, sehingga perawat dapat mengikuti instruksi dari kami. Baik, mohon arahan dan bimbingannya agar kami pun dapat membantu dan berpartisipasi pada perawatan jenazah. Karena pihak perawat juga telah membantu kami untuk segera memejamkan mata si mayat dan juga menutup seluruh badannya dengan kain, kami akan segera melakukan tindakan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah bagi orang muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Berikut akan kami sampaikan tata cara dalam memandikan jenazah, sembari dengan perawat dapat membantu kami dalam melakukan tindakan. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan si mayat diantaranya adalah tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira dengan tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayat. Air suci secukupnya ditaruh di ember atau tempat lainnya sebanyak 6 sampai dengan 8 ember. Gayung secukupnya 4 sampai 6 buah. Kendi atau ceret yang diisi air untuk membudukan jenazah. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan jenazah. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayatnya mengidap penyakit yang menular. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
sampo untuk membersihkan rambut, kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayat yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat padat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh jenazah. Meletakkan pakaian jenazah lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. Orang yang memandikan jenazah hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si jenazah. Mengurut perut jenazah dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut, kecuali perut perempuan yang hamil. Memulai membasuh anggota badan jenazah sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Membasuh seluruh tubuh jenazah dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran tubuh jenazah, seperti sampo, sabun, dan sebagainya. Menyiram jenazah berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang jenazah agar tidak kemasukan air. Jangan lupa membersihkan rongga mulut jenazah, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Untuk jenazah perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3, 1 kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan jenazah kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Setelah selesai memandikan jenazah, setelah dilakukannya pemandian jenazah, kemudian akan dilakukan tindakan yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Terima kasih kepada perawat yang telah membantu kami. Selanjutnya akan dilakukan tindakan mengkafani jenazah. Silakan perawat dapat mengikuti dan membantu instruksi dari kami. Baik, untuk mengkafani jenazah, mohon arahannya dan bimbingannya agar kami dapat membantu dalam proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah jenazah selesai dimandikan dan sebelum disalatkan sampai dikubur. Alat-alat perlu disampaikan untuk mengkafani jenazah diantaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang tiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam, diantaranya yang praktis adalah seperti berikut. Gunting kain kafan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm. Yang kedua, tali untuk mengikat sebanyak 8 helai, 7 helai untuk tali kain kafan, dan 1 helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 meter. Yang ketiga, kain untuk cawat, cara dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satu ujung dilipat kira-kira 10 cm, lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat itu berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus dan cendana sepanjang cawat. Yang keempat, kain sorban atau kerudung. Cara dengan mengunting kain sepanjang 90 sampai 115 cm, lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segitiga. Sorban yang kelima, sarat atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah. Baju, caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah. Kain itu dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi 2 bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga akan membentuk sehelai baju. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk yang pertama penutup wajah atau muka. Kapas ini berbentuk bujur sangka dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak 1 helai. Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak 1 helai. Bagian penutup persediaan anggota badan berbentuk bujur sangka dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai. Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah.
Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan. Adapun cara mengapani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut. Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai dengan perkiraan yang akan ditali adalah 1 bagian atas kepala, 2 bagian bawah dagu, 3 bagian bawah tangan yang sudah disedapkan, 4 bagian pantat, 5 bagian lutut, 6 bagian betis, dan terakhir bagian bawah telapak kaki. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya, tidak tertumpuk sejajar tetapi tumpukan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letakkan kerudung di perkiraan di bagian kepala jenazah. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubangkan yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas. Bentangkan kain sarung tengah-tengah kain kafan. Letakkan kain sarung ini di perkiraan pada bagian pantat jenazah. Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital jenazah. Lalu letakkan jenazah membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Sisir rambut jenazah tersebut ke belakang. Pasang cawat dalam, talikan pada bagian atas. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat. Sedekapkan kedua tangan jenazah dengan tangan kanan di atas dan tangan kirinya. Tutuplah persediaan jenazah dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki, bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pergelangan lengan dan ketiak, leher, wajah. Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dan tangan jenazah. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh jenazah selapis demi selapis sambil tarik ujung dan kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali yang sudah disiapkan. Setelah dilakukan mengkafani jenazah. Setelah dilakukannya tindakan mengkafani jenazah, kemudian akan dilakukan sholat jenazah. Sholat ini akan dilakukan oleh pihak rumah sakit maupun keluarga. Dengan keluarga Ibu Mawar, Ya, kami. dikarenakan jenazah sudah dimandikan dan juga dikafani, akan kami lakukan tindakan mensolati jenazah. Jika keluarga pasien ingin melakukan sholat jenazah, kami persilakan untuk mengikuti kami ke musola rumah sakit. Dikarenakan akan dilakukan sholat jenazah, maka dari pihak kerohanian rumah sakit kami akan memberikan penjelasan terkait dengan sholat jenazah. Kepada pihak kerohanian kami persilahkan. Baik, sebelumnya dilakukan tindakan penyolatan jenazah, akan saya sampaikan terkait dengan tata cara sholat jenazah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim. Untuk sholat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, syarat-syarat yang berlaku untuk sholat jenazah. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani, lalu menaruh mayat hadir di muka orang yang menyolatkannya. Adapun rukun sholat jenazah yang berlangsung selama pelaksanaan sholat jenazah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Yang ketiga, takbir membaca Allahu Akbar 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama, kemudian membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, kemudian berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. Yang terakhir, salam. Dari rukun salat jenazah di atas, maka cara melakukan salat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Setelah itu takbir dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbir pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua. Setelah takbir kedua, lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, takbir yang ketiga membaca doa. Dan yang terakhir setelah itu mengucapkan salam kedua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Untuk doa yang akan dilafalkan ketika sholat, apakah keluarga pasien sudah memahami dan mengetahuinya? Alhamdulillah kami sudah sedikit memahaminya. Baik, jika sudah, akan kami mulai untuk sholat jenazah. Setelah sholat jenazah, setelah dilakukannya perawatan jenazah, perawat menemui keluarga pasien terkait dengan jasa ambulan yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dengan keluarga almarhum Ibu Mawar. Ya, kami.
Dikarenakan dari pihak rumah sakit telah selesai dalam melakukan perawatan jenazah, selanjutnya kami akan mengonfirmasi terkait dengan pemakaman dari jenazah. Apakah dari pihak keluarga membutuhkan ambulan untuk mengantar jenazah ke pemakaman? Ya, kami membutuhkan ambulans untuk dapat mengantar kami ke pemakaman. Karena kami tadi sudah menyiapkan untuk pemakaman sembari menunggu dilakukan perawatan jenazah. Baik, jika seperti itu, untuk lokasi atau alamat pemakaman jenazah akan dilakukan di mana agar kami dapat mengonfirmasi kepada supir ambulan. Pemakaman Nusa Indah. Baik, jika keluarga telah mengonfirmasi, akan kami sampaikan kepada supir ambulan untuk dapat mengantarkan sesuai dengan alamat pemakaman yang disampaikan oleh pihak keluarga. Baik, terima kasih. Ada supir ambulan? Iya, apakah ada keadaan darurat? Tidak, hanya saja ada jenazah yang harus segera diantarkan ke pemakaman. Baik, di mana lokasi pemakamannya? Pemakaman Nusa Indah. Baik, jika seperti itu, mari kita masukkan jenazah ke dalam ambulans. Baik, mari saya bantu. Dengan keluarga almarhum Ibu Mawar? Iya, kami. Apakah ambulans sudah siap? Ya, jenazah pun sudah dimasukkan ke dalam ambulans. Silahkan keluarga dapat masuk ambulans atau jika menggunakan kendaraan pribadi dapat mengikuti ambulans dari belakang. Baik, silahkan bagi keluarga yang akan ikut ambulans segera masuk dalam mobil. Saya adalah perawat yang akan membantu mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Baik, Mbak. Muat berapa orang Mbak yang dapat masuk dalam ambulans? Untuk kapasitas mobil ambulan hanya muat untuk 3 orang saja. Baik, jika seperti itu, saya akan mengikuti ambulans menggunakan kendaraan pribadi saja bersama dengan keluarga yang lain. Baik, jika seperti itu, yang akan mendampingi jenazah dalam ambulans adalah saya dan keluarga 4. Baik, jika sudah sepakat, silakan untuk keluarga 3 dan keluarga 4 masuk dalam mobil, karena kami akan segera berangkat. Baik, terima kasih. Apakah semua sudah siap? Sudah, silakan untuk segera berangkat ke pemakaman. Baik, akan saya nyalakan mobil dan segera berangkat. Demikianlah kegiatan video roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.